sengketa Pilpres 2024, yaitu rencana besok hari Senin pada tanggal 22 April, dan tentunya dinamika hiruk pikuk di berbagai kelompok, di 3 kelompok paslon ini luar biasa, dan kita sudah saksikan bersama beberapa waktu yang lalu juga ada demo kontra demo yang saling lempar itu di sekitar Patung Kuda, di mana pendukung Prabowo maupun pendukung Anies Baswedan ada sedikit clash. Nah, dan rencana juga kemarin juga turun juga, dan rencana turun besok besar-besaran katanya. Tapi kita terlepas dari itu semua, beberapa waktu lalu ada menurut berita yang diberitakan ke ID pada hari Jumat itu, atau pada hari Jumat itu, Mahkamah Konstitusi melayangkan undangan untuk hadir undangan kepada Anies, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, paslon 01, dan paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk hadir di dalam sidang putusan yang akan diambil besok pada tanggal 22 putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diambil besok atau dilakukan besok 22 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin hadirkan lagi satu berita yang menarik yang dimuat di FIFA Co.id ya, .id, co.id, yang dibuat pada tanggal 19 April 2024, 2 hari yang lalu. Saudara sekalian, Mahkamah Konstitusi makin dekat memutus perkara sengketa Pilpres 2024, yaitu rencana besok hari Senin pada tanggal 22 April. Dan tentunya dinamika hiruk pikuk di berbagai kelompok, di 3 kelompok paslon ini luar biasa, dan kita sudah saksikan bersama beberapa waktu yang lalu juga ada demo kontra demo yang saling lempar itu di sekitar Patung Kuda, di mana pendukung Prabowo maupun pendukung Anies Baswedan ada sedikit clash. Nah, dan rencana juga kemarin juga turun juga, dan rencana turun besok besar-besaran katanya. Tapi kita terlepas dari itu semua, beberapa waktu lalu ada menurut berita yang diberitakan ke ID pada hari Jumat itu, atau pada hari Jumat itu, Mahkamah Konstitusi melayangkan undangan untuk hadir undangan kepada Anies, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, paslon 01, dan paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk hadir di dalam sidang putusan yang akan diambil besok pada tanggal 22 putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diambil besok atau dilakukan besok 22 April 2024. Ini beritanya, coba kita bacakan secara lengkap. Mahkamah Konstitusi menjelaskan mekanisme persidangan dalam agenda pengucapan putusan sengketa Pilpres 2024 diawali dengan surat pemanggilan terhadap pihak yang terlibat. MK menyurati pihak pemohon, yaitu kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan kubu pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan mekanismenya pemanggilan sudah dikirimkan kepada seluruh pihak, baik perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Pemanggilan yang sama juga sama jam atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang pleno, kata Ketua Juru Bicara MK Fajar Laksono di Jakarta Pusat, Jumat 19 April 2024. Ia menjelaskan bahwa para pihak yang berperkara di sidang pembacaan putusan pada 22 April 2024 mendatang bakal dituduhkan dalam satu majelis yang sama, jadi digabung dalam ruang sidang yang sama dalam satu majelis yang sama, katanya. Meski kedudukan bersamaan para pemohon dari kubu Anies Muhaimin Iskandar sebagai pihak pertama dan kubu Ganjar Mahfud sebagai pihak yang kedua, akan mendengarkan kedua putusan yang dibacakan terpisah sesuai dengan nomor perkaranya.
Ya, ada 2 putusan. Katanya, Fajar mengingatkan agar para pihak hanya dibolehkan membawa 14 anggota saja. Menurut dia, hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan seperti pada sidang sebelumnya terkait kehadiran prinsipal yakni Anies Muhaimin Iskandar dan Ganjar Mahfud MD. Fajar menyerahkan hal tersebut kepada pihak masing-masing. Ya, yang penting kita panggil semuanya. Saudara, 8 hakim MK atau Mahkamah Konstitusi mulai fokus menggelar rapat permusyawaratan hakim RPH terhitung sejak Senin 16 April 2024. RPH akan dilakukan hingga jelang putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2023. Fajar menjelaskan sebenarnya para hakim konstitusi sudah menggelar RPH sejak sidang pembuktian selesai. Namun pekerjaan tersebut harus dilakukan bergiliran dengan sengketa pileg. Nah, mulai tanggal 16 April setelah kesimpulan sampai dengan tanggal 21 April itu setiap hari diagendakan RPH. Fokus untuk pembahasan perkara Pilpres. Fajar juga menambahkan RPH merupakan salah satu rapat tertutup dan bersifat rahasia yang dilakukan oleh 8 hakim MK. Ia memastikan seluruh hakim MK akan menjaga independensi dalam memutuskan suatu perkara. Ini momentum bagi Mahkamah Konstitusi dan tentu seberapa jauh Mahkamah Konstitusi menjadikan ini momentum itu tidak terlepas dari independensi. Imparsialitas yang hari ini harus dijaga, termasuk dibangun dan nanti hasilnya baru bisa dinilai ketika keputusan itu dibacakan. Saudara sekalian, itulah berita yang terkait dengan soal undangan atau kegiatan Mahkamah Konstitusi yang intinya di dalam itu bahwa ketika persidangan dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk membacakan hasil putusan mereka, maka para pihak diundang, terutama pihak yang menggugat, yaitu pihak Anies Baswedan paslon 1 maupun paslon 03. Tetapi dalam putusan ini kelihatannya menurut Fajar, juru bicara MK itu terpisah. Jadi nanti ketika pembacaan putusan Anies Baswedan, maka putusan tersendiri kemudian ditolak semuanya atau diterima semuanya atau sebagian, demikian juga terpisah dengan pembacaan putusan gugatan yang dilayangkan oleh paslon 03 kepada Mahkamah Konstitusi Pilpres ya. Nah, saudara sekalian, mudah-mudahan apapun putusannya, kondisi negeri kita tetap kondusif, kondisi politik kita tetap kondusif, dan dinamika politik tidak terlalu keras merespon putusan Mahkamah Konstitusi itu, dan semua orang harus menerima itu sebagai sesuatu yang mekanisme yang masih percaya. Lain hal kalau Mahkamah Konstitusi itu kali ini kalau dia tidak mereformasi dirinya, tidak memperbaiki dirinya, mengabaikan fakta-fakta hukum misalnya, fakta-fakta yang terjadi selama ini, kemudian itu diabaikan karena mendapat tekanan dari pihak-pihak yang pihak-pihak diduga melakukan dalam arti tanda petik kesalahan kejahatan politik di Pilpres kemarin, dan Mahkamah Konstitusi seakan buta mengabaikan itu semua, sehingga tetap misalnya tidak ada catatan pun atau tidak ada satupun yang diakomodir dari paslon 01 maupun 02, maka ke depan kita bisa membayangkan bahwa lembaga-lembaga negara semakin tidak dipercaya oleh rakyat Indonesia, apalagi kalau Mahkamah Konstitusi dalam kaitan masalah pemilu dan beberapa sengketa yang lain kan merupakan ujung terakhir atau ujung dari seluruh perjuangan politik yang dilakukan oleh warga, atau harapan terakhir dari warga untuk mendapatkan keadilan dan kejujuran dari gugatan mereka. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.